Ketika saya melihat teman-teman mau berbagi, terus mengajak saya terus untuk merefleksikan diri bahwa hidup ya hanya sekali, ya harus berarti. Ya, perkenalkan, nama saya Andreas Lanang Putro. Saya seorang ilustrator untuk buku-buku anak. Saya rutinitasnya hari ini di rumah aja. Jadi kebanyakan kerja di rumah, menggambar. Saya hobi gambar sejak kecil. Jadi sejak kecil saya sudah bisa menggambar. Jadi cuma halangannya adalah soal fasilitas. Saya belajar menggambar ya otodidak, jadi tidak ikut kursus, tidak ikut kegiatan-kegiatan menggambar secara kelompok, jadi saya belajar sendiri. Kemudian saya menekuni kegiatan menggambar ini dan lebih fokus ke desain grafis, terutama untuk membuat kaos. Jadi saya meneruskan kegiatan menggambar saya dengan memproduksi beberapa kaos yang akan saya jual. Dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, dalam setiap karya-karya yang saya ciptakan, saya selalu menyemangati semangat berkarya berbagi. Mengapa saya mengambil semangat berkarya berbagi ini? Karena satu, saya memiliki bakat yang harus saya terus kembangkan. Saya harus terus berkarya, saya terus menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ciptakan, yang saya produksi, saya ingin menyisihkan sedikit keuntungan atau sedikit uang saya untuk saya bagikan. Ya, seperti misalnya saya menjual kaos, 20% dari hasil penjualan tersebut saya bagikan untuk panti asuhan. Biasanya saya bagikan setiap bulan Januari, seperti itu. Dan ini saya terus kampanyekan, saya terus serukan untuk berkarya berbagi agar teman-teman juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi tidak melulu menyimpan bakatnya untuk dirinya sendiri, tapi juga mau terlibat untuk berbagi berkat, seperti itu. Ya, kegiatan berkarya berbagi ini biasanya saya lakukan tidak hanya di panti asuhan, tapi juga di beberapa sekolah yang coba saya ingin kunjungi. Misalnya saya pergi ke sekolah sawah di daerah SD Kanisius Perontaan itu. Saya di sana berkegiatan bersama anak-anak, menggambar di tas kanvas. Itu salah satu kegiatan berkarya berbagi yang saya lakukan. Kegiatan yang lain adalah saya ingin berdonasi sembako di Panti Asuhan Karya Bakti daerah Kalasan. Itu ada panti asuhan di sana. Itu yang beberapa kali saya lakukan dalam kegiatan berkarya berbagi ini. Tidak banyak, tapi yang penting saya memupuk diri saya untuk mau berbagi, gitu aja. Berkaitan dengan hobi saya sebagai ilustrator yang suka gambar. Nah, jadi kemarin saya membuat aksi satu donasi satu gambar, berkolaborasi dengan Romo Bayu Edfra yang kebetulan seorang ilustrator juga, seorang Romo yang bisa gambar. Jadi kami berdua kemarin sepakat untuk membuat aksi ini, satu donasi satu gambar, untuk membantu teman-teman medis yang pada waktu itu kami merasa sangat kasihan karena banyak alat-alat medis yang dipakai oleh orang lain dan mereka sangat berkekurangan. Jadi kami membuat aksi itu, untuk mengajak teman-teman untuk yuk kita ngumpulin donasi gitu. Karena kita kan masyarakat Indonesia yang semangatnya tuh gotong royong. Jadi kalau saya sama Romo Bayu sendiri mungkin tidak bisa memenuhi untuk membantu teman-teman medis. Jadi siapa yang mau terlibat, siapa yang mau berbagi berkat, ayo kita ajak bareng-bareng, kita gotong royong untuk membantu teman-teman kita medis. Dan itu kami lakukan dengan cara teman-teman berdonasi dalam bentuk uang, ditransfer, kami akan membayarnya atau menggantinya dengan satu gambar. Nah, jadi teman-teman selain mendapatkan gambar juga terlibat dalam donasi ini, seperti itu. Dan saya merasa sangat senang ketika teman-teman tergerak hatinya untuk berbagi. Tidak banyak, tapi bagi saya bukan banyaknya, tapi nilai berbagi itu sendiri. Jadi teman-teman sudah mau menggerakkan hati untuk berbagi,
itu hal yang luar biasa bagi saya dan Romo Bayu. Terlebih ada teman-teman juga yang kemudian melakukan aksi yang sama meski dengan cara yang berbeda. Bagi saya itu buah yang sangat hebat. Ada teman saya tuh membuat satu sesi les privat bahasa Inggris, kemudian donasi bayarannya tuh didonasikan seperti itu. Contoh-contoh hal-hal kecil yang kemudian berbuah bagi saya dan Romo Bayu itulah yang ingin kami bagikan gitu. Yuk kita berbagi seperti itu. Untuk jumlah donasi yang terkumpul kemarin dari aksi kami satu donasi satu gambar itu mencapai 21.316.000. Semua donasi yang terkumpul saya salurkan ke Keuskupan Agung Semarang dalam gerakan KAS Peduli Negeri untuk membantu teman-teman medis dalam mencukupi kebutuhan peralatan medis. Seperti itu. Di dalam situasi seperti ini, pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama, saya merasakan bahwa banyak orang-orang baik yang hadir, yang mengulurkan tangannya, yang terlibat baik besar maupun kecil. Bagi saya itu sungguh memberikan pelajaran bagi saya bahwa kita itu hidup hanya sekali, jadi harus bagaimana kita menghayati hidup, menghidupi hidup tuh lebih berarti gitu. Jadi ketika saya melihat teman-teman mau berbagi, terus mengajak saya terus untuk merefleksikan diri bahwa hidup ya hanya sekali, ya harus berarti. Ya, bagi saya pribadi bahwa hidup ini ya harus disyukuri, bahwa saya punya bakat, bahwa saya bisa berkarya, ya saya harus membagikannya tuh. Oleh karena itu saya tetap memegang teguh bahwa saya punya semangat ini, ya berkarya berbagi. Seperti seperti kita tuh punya lilin. Lilin itu baik kecil apinya, kita punya cahaya yang harus kita bagikan gitu. Yang saya yakini adalah kita semua tuh bukan orang-orang hebat, tapi kita tuh punya rahmat untuk terlibat dan berbagi berkat. Nah, rahmat itu adalah rahmat memiliki lilin-lilin kecil yang bisa kita bagikan cahayanya kepada orang lain. Nah, itu bagi saya hidup itu ya seperti lilin itu, jangan disembunyikan tapi dibagikan. Cahaya itu dibagikan dan saya tetap berkarya, tetap berbagi.